kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, kita sering mendengar sebutan pemimpin. Apa sih pemimpin itu? Menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan, menurut Robert Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, kesanggupan atau capability. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah perilaku mereka. Jadi, kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dengan gaya ini bertindak berdasarkan kepercayaan, integriti, kejujuran, quality, dan terbuka. Kepemimpinan demokratis menunjukkan pengakuan dan perhatian kepada orang lain dengan mendengarkan dan memahami dengan empati. Mereka memotivasi bawahan agar terus mencapai kemampuan dan hasrat tertingginya. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis. 1. Wewenang pemimpin tidak mutlak. Setiap keputusan yang diambil tidak hanya mutlak berasal dari pemimpin, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya. 2. Pemimpin melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan. Tidak semua keputusan bergantung kepada pemimpin semata. Bawahan memiliki wewenang untuk membuat keputusan, namun masih berada dalam batas sewajarnya. 3. Kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. 4. Komunikasi berlangsung timbal balik. Komunikasi antara pemimpin dengan bawahan berlangsung dengan baik tanpa adanya rasa takut atau canggung karena jabatan. 5. Pengawasan dilakukan secara wajar. Pemimpin tidak melakukan pengawasan kegiatan secara over atau overprotective, sehingga tidak ada tekanan pada bawahan saat melakukan kegiatan. Bawahan pun menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh atasan. 6. Pemimpin mendorong prestasi bawahan. Kesetiaan bawahan secara wajar. Bawahan tidak bersifat sebagai budak yang selalu manut kepada atasannya. Namun, bawahan tetap memiliki rasa hormat yang tinggi kepada atasannya. 7. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam mengambil keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. 8. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 10. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kelebihan kepemimpinan demokratis. 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan berlangsung harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi, sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan,
karena dapat mengajukan pendapat dan saran. 4. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. 5. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. 6. Tidak mudah lahir kubu oposisi, karena pemimpin dan bawahan sejalan. Sedangkan kelemahannya, 1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama, karena diambil secara musyawarah. 2. Sulit dalam mencapai kata mufakat, karena pendapat setiap orang jelas berbeda. 3. Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota terlalu tinggi.